Sesekali gua gila dikit ya. Aduh, aduh. FBI, open up! Ya, malam Senin ya, tanggal 5 September 2021. Selamat datang di Berski Channel ya, channel penggabutan ya. Konten-kontennya isi rata-rata motovlog. Isi rata-ratanya motovlog. Emang iya sih fakta itu ya. Oke ya, malam hari ini gua habis dari BNR ya, habis makan sama Arif RP ya. Sesekali ya makan bukan sesekali, udah lama sih ya nggak makan bareng gitu, asik. Makan bareng Arif RP ya, biasa lah ya, traktiran dikit. Dapat traktiran dong, asik. Jangan lupa subscribe Berski Channel dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tonton video ini hingga selesai ya, semoga terhibur dari video gua kali ini ya. Gua bakal sedikit cerita tentang Honda Revo FI gua ini. Asik ya. Gue sepertinya udah buat ya tentang story about Honda Revo FI ya, si Rever ini ya, story of Rever, Revo Racing. Revo Racing gue nyebutnya ya, padahal nggak ada racingnya gitu ya. Aduh. Ya begitulah ya. Oke ya, kita ulas ya, setelah 5 tahun gue punya ini Revo ya, kita ulas sedikit ya kelebihan kekurangannya, berikut speknya. Six pack-nya dong. Bahas spek dong ya, padahal gue sendiri gue nggak paham spek gitu ya. Saya nggak paham spek ya, tapi ini yang gue tahu aja ya. Oke, numpang lewat dulu ya. Kalau yang gue tahu sih, ini motor Honda Revo FI tahun 2016 ya. Spesifikasinya itu menggunakan mesin tidur. Asik, mesin tidur dong ya, keluaran Honda ya. Mesin ini masih satu darah keturunan dengan Honda Supra X ya. Cuman bedanya ini adalah versi 110 cc nya gitu ya, bukan 125 cc gitu ya. Nah, ini mesin ini juga masih mirip-mirip dengan Revo Absolute ya, yang versi karbu ya. Revo Absolute, Revo Fit karbu ini masih sama ya. Buktinya apa? Buktinya orang-orang pada pakai kopling manualnya itu pakai copotan Revo Absolute gitu ya. Nah, itu sih yang gua demen dari mesin ini. Itu sih yang gua demen dari Honda Revo ini ya. Mesinnya ya, yang terkenal bandel ya. Kode mesin tipe C ini mesin motor yang paling bandel gitu ya menurut gua. Apalagi pengalaman gua waktu itu pernah punya Supra X ya. Pernah punya Supra X itu bandel, irit banget mesinnya, bertenaga gitu ya. Nah, itu dari segi mesin ya. Untuk spesifikasinya 110 cc ya. Tenaganya ini sih kalau kata orang-orang sih sekedar lagi cuman sampai 7 sampai 9 tenaga kuda gitu ya. Tenaga mesinnya, tenaga mesin motor Revo ini gitu. 7 sampai 9 tenaga kuda gitu ya. Tapi ini motor gua optimalin ya, istilahnya bahasanya itu gua tune up ya. Jadi setelan pabriknya tuh masih ada tenaga buat gigi 4 juga gitu ya, nggak lemot-lemot banget gitu ya. Yang orang bilang motor Revo itu paling lemot gigi atas ya, gigi 3 gigi 4 itu lemot banget gitu kata orang-orang ya. Itu kalau kata orang-orang, tapi kalau kata gua sih ini masih ada tenaganya. Nah, untuk top speed maksimal motor ini waktu itu gua udah pernah coba sampai 120 km/jam di speedometer. 120 ya. Kalau nggak percaya bisa dilihat di konten gua waktu itu battle sama Satria F. Itu karena terbantu oleh jalanannya yang agak menurun itu di Sentul City gitu ya. Tapi kalau di jalan datar ini waktu itu rata-ratanya ya, average-nya itu hanya di 110 km/jam ya, average ya rata-ratanya gitu, 110 km/jam, nggak bisa up lagi gitu.
Bisa sih Atma, cuman karena jarak aja gitu ya. Untuk pengereman, rem belakang ini adalah rem tromol, rem depan ini adalah rem cakram dengan velg ya, velgnya case ya, velg racing ya, bukan velg jari-jari gitu. Oke, untuk lampu-lampu sih gua masih pakai bohlam, kecuali lampu senja gua udah gua pakai LED ya, LED luminos gitu. Waktu itu gua udah pernah nyoba lampu Osram LED, bisa dilihat videonya yang trending di Berski Channel. Asik. Mohon maaf ini gelap ya. Itu gua udah coba dan ada di rumah. Karena sekarang ini Bogor itu adalah kota hujan, hujan-hujan terus. Mau pakai lampu LED warna putih itu nggak bakal ini, menurut gua itu yang deres banget gitu ya, nggak bakal ngepek gitu ya, tidak memantulkan cahaya dan justru agak membahayakan diri gua sendiri gitu. Makanya mending gua pakai lampu bohlam lagi. Walaupun nanti ada project sih untuk perlampuan. Minimal gua harus ganti aki dulu gitu ya. Ini aki udah lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun, dan ini aki copotan dari, bukan copotan sih, tukeran aki sama si Mio Ninja GT gua itu. Ya. Jadi tukeran aki sama yang motor Mio gua gitu ya. Jadi motor Mio gua pakai aki motor ini gitu, masih awet sampai sekarang 5 tahun tuh. Oke, terus konsumsi bahan bakar ini sangat-sangat irit. Ya, ini udah merah juga masih awet. Padahal tadi gua dari sel itu udah posisinya udah segini. Dari sel tuh. Gua nggak ngisi gitu, nggak ngisi bensin karena nggak sempet ya. Nggak sempet, anjir, bilang aja lupa gitu. Ada. Oke, ya. Konsumsi irit banget untuk dalam kota luar kota gitu ya. Gua waktu itu ngisi 30.000 Pertamax itu gua nyampe Bandung ya. Nyampe Cimahi lah ya, nyampe Bandung. Itu gua sisa kurang lebih 1 liter ya. 1 liter lagi kurang lebih tuh. Sisa gitu ya, sisa loh. Bayangin sisanya 1 liter, berarti masih banyak dong ya, masih ada setengah dong. Ya, itulah ya. Keunggulan dari Honda Revo dipakai jarak jauh gitu ya. Itu irit banget tuh. Untuk pengapian, untuk busi, gua pakai busi Breeze ya. Gua pakai busi Breeze tipe Air 12C, dan kadang juga gua pakai tipe Air 14 YC9 ya. 12 dan 14 gitu ya. Air 12C sama Air 14 YC9 ya. Gua ada 2 busi gitu ya. Gua pakai ganti-gantian aja gitu ya. Walaupun efeknya lebih kerasanya itu gua pakai Air 12C gitu. Lebih cocok buat motor ini gitu ya. Tapi masih bisa masuk sih itu untuk Air 14 YC9 gitu. Ya, terus gua busi pakai Breeze, jadi enak banget lah gua pakai busi Breeze itu, pengapiannya jadi makin optimal ditambah dengan isi Pertamax ya. Kalau isi Pertamax itu segitu. Kalau ngisi V-Power apalagi gitu ya, makin bertenaga gitu. Ya, terus dari pengapian lanjut lagi kita ke oli. Gua pakai oli Castrol Power One ya. Gua pakai Castrol Power One. Kenapa gua milih Castrol? Karena oli ini adem ya. Kalau gua pakai buat performa sih, gua saranin pakai oli ini ya. Waktu itu gua nyobain pakai oli Fastcon. Pakai oli Fastcon itu enak banget buat performa gitu ya. Mirip-mirip sel AX7 tapi versi ademnya gitu. Kalau buat performa mirip-mirip sel AX7 tapi versi performanya gitu ya. Gitu. Dan sekarang gua pakai Castrol Power One, ini jauh lebih adem lagi gitu. Power One itu jauh lebih adem, yang artinya kaki gua masih nyaman-nyaman aja dan minim getaran gitu ya. Kalau Castrol Power One gitu. Cocok lah buat jarak jauh atau touring, itu masih cocok lah ya. Tapi nanti sesekali gue pengen nyobain oli-oli Sultan gitu ya buat motor Revo gue gitu. Ya, sesekali gitu ya. Contohnya Ipon, Bass gitu, asik. Oli Sultan dong, Motul gitu ya. Kata orang sih lebih enak banget itu olinya gitu. Ada harga, ada kualitas gitu, asik. Ya. Pokoknya olinya itu aja. Gua kalau buat dipakai jarak jauh atau touring atau gua pakai harian, gua pakai Castrol gitu ya. Tapi kalau
buat ini ya, buat have fun di hari libur gitu, alias akselerasi gitu ya, ngandelin akselerasi, ngandelin tenaga, atau ya performa motornya agak meningkat dikit gitu ya. Gua pakai olinya yang istilahnya yang oli racing gitu ya. Knalpot juga masih ori, walaupun sempat pakai knalpot racing masih enak-enak aja gitu ya. Soalnya gua pakai knalpot racingnya cuma sebentar, nggak lama gitu ya. Kalau lama pasti kerasa banget itu mesin ini ada perubahannya gitu. Perubahan yang sangat-sangat ganjal, asik. Agak janggal. Oke, ya. Dari kelebihan motor ini ya. Kelebihan motor ini yaitu irit, satu irit ya. Yang kedua itu adalah motor ini adalah motor dengan mesin cc rendah dan cocok untuk segala kalangan gitu ya. Dan motor ini juga dikenal sebagai motornya tukang tagih gitu ya, repo koperasi. Macet. Ya di sini macet saudara-saudara. Oke. Itu keunggulannya ya. Keunggulannya itu motor ini irit ya. Nih, buktinya masih di merah gitu ya, nggak rubah-rubah. Bukan error ya, emang ini bensin gua udah mau habis gitu, tapi masih awet gitu ya. Gitu. Ya. Irit. Yang kedua, ini untuk perawatannya ini sangat, perawatan motor repo khususnya ya, dari repo zaman lama sampai repo yang sekarang itu sangat murah gitu teh. Cukup modal ganti oli gitu ya, terus bersihin injeksinya gitu, gak nyampe 300.000 loh, danda ini 200.000 aja kurang ya, paling cuman mentok-mentok 100.500 gitu ya, 150.000 gitu kalau ngerawat motor ini tuh. Pokoknya paling enak kalau ngerawat motor ini tuh ya. Yang penting jangan sampai telat servis itu ya, saran gue jangan sampai telat servis ya. Servis harus tepat ya, 3000 km sekali atau per 1 bulan aja ya, per 1 bulan gitu ya, nggak boleh lebih gitu. Pasti motornya enak banget kok ya. Kedua itu adalah perawatannya yang sangat murah gitu. Yang ketiga adalah pajak motor bebek ya, Honda Repo ini sangat murah ya. Gue bayar pajak cuma 200.000. Kalau kemarin pengesahan 3 tahunan itu sekitar 361.000 gitu, nggak nyampe 400.000 gitu. Enak banget gitu. Jadi motor ini masih murah kalau buat bayar pajak gitu ya. Paling cuma habis 200.000 itu sebenarnya aslinya 100 berapa gitu, 191.000 kok nggak salah. Tapi gue buletin lah ya jadi 200.000 gitu ya, belum biaya parkir, belum biaya jajan gitu lah ya. Nah itu sih, pajaknya ini sangat murah buat motor bebek gitu ya. Nah terus yang keempat, ini motor sangat tangguh ya. Motor ini sangat tangguh. Mau lu pakai buat trabasan, lu pakai buat bawa galon, lu pakai buat nganter paket, lu pakai buat bawa gas, lu pakai bawa semen, ini motor sangat-sangat tangguh gitu ya. Khususnya di gigi-gigi rendah ini, gigi 1, gigi 2 itu tangguh banget anjir. Tenaganya itu loh eksplosif sekali gitu ya, karena rasio gearnya yang sangat rendah gitu ya. Gigi 1, gigi 2 tuh enak banget lah, pokoknya cocok buat motor pekerja keras ya. Oke, mungkin kelebihannya bisa disebutkan ya di kolom komentar gitu ya. Nah, kelemahannya ya di sini motor ini adalah kelemahannya khususnya yang tipe injeksi. Yang pertama nih ya, yang paling fatal itu adalah injeksi. Oke, punten. Ya, yang paling fatal itu adalah injeksinya ya. Motor ini harus sering-sering dirawat. Jika jarang dirawat, injeksinya pasti bakal bermasalah gitu ya. Baik itu sensor-sensornya ataupun sistem pembakarannya. Contoh ya, masalah injeksi itu waktu itu TPS gua ini, sensor TPS-nya error, digas mentok tuh malah berbet gitu. Itu salah satu contohnya. Atau enggak ketika ngegas telat bensin, nah berarti jarum injeksinya injektornya yang bermasalah ya. Nah begitu juga bahan bakar dan bagian-bagian penyaringannya gitu, seperti fuel pump. Fuel pump itu harus benar-benar dirawat tuh, jangan sampai filter fuel pumpnya itu mampet dan kotor gitu ya, bahaya gitu. Berarti apa solusinya? Jangan sampai menggunakan bensin sembarangan gitu ya, kecuali darurat gitu. Contohnya kalau darurat berarti beli bensinnya eceran ya
gitu tuh. Ini gigi 2 itu emang ada tenaganya tuh. Tuh, gigi 3 ada tenaganya. Tuh, gigi 4 ada tenaganya gitu. Oke, ya itu kelemahannya ya. Bagian injeksi dan pembakarannya itu yang pertama. Lu kelemahannya itu harus benar-benar rutin dirawat. Kalau nggak dirawat bakal bermasalah itu. Kelemahan ya. Ini jadi kelemahan tuh ya. Terus berikutnya yang kedua, yang gua rasain pakai motor Evo ini adalah handlingnya yang sangat liar. Mau pakai ban standar pabriknya, apalagi sekarang gua pakai ban EPR ini yang bener-bener labil banget bannya ya. Labil banget bener ya. Ini udah handlenya liar ditambah bannya yang agak labil, ini jadi nambah liar tuh kan. Tuh kan labil banget gitu ya. Jadi kalau yang belum terbiasa pakai repo pasti aneh gitu. Kok enteng banget stangnya gitu ya. Kok belok ke sini kok agak ngeri gitu ya. Goyang-goyang atau gimana gitu. Emang handlenya ini agak-agak liar gitu ya. Itu yang gua rasain gitu. Kecuali lu ganti komstirnya pakai yang bambu, pasti agak keminimalisir gitu ya. Agak keminimalisir gitu. Itu sih yang gua rasain gitu ya. Nah, terus selain handling, yang ketiga ya. Yang ketiga, ini motor masih boros banget rentek-ketengnya ya. Rentek-ketengnya boros banget itu. Udah bunyi lagi gitu, baru setahun udah bunyi gitu. Kalau sering dipakai buat istilahnya ya top speedan lah ya, kalau apa, atau pakai buat hack RPM terus gitu ya. Itu boros banget gitu. Terus rantai ketengnya boros gitu. Soalnya kenapa? Karena masih pakai bantalan, belum manual. Justru gue lebih enak manual gitu ya kalau rantai ketengnya gitu. Kalau manual kan nyetingnya tinggal di baut gitu ya. Kencengin baut lagi atau apa gitu. Nah, itu terus berikutnya rantai keteng boros. Berikutnya ini rem tromolnya, kalau peleknya udah kemakan ya pokoknya jangan sampai lu telat ganti rem tromol gitu. Ini jadi nggak pakem. Motor Evo itu cenderung nggak pakem kalau pakai rem belakang gitu ya. Karena efek telat ganti remnya gitu ya. Ini sama kayak gua nih, gua juga efek telat ganti remnya, ganti kampas remnya. Jadi kurang pakem rem belakangnya gitu ya. Solusinya ya ganti rem cakram atau ganti peleknya karena udah kemakan tadi. Tapi saran gue sih mending ganti cakram, walaupun minusnya itu lebih banyak dibandingkan rem tromol gitu. Rem tromol itu masih tahan panas loh dibandingkan rem cakram. Rem cakram itu nggak tahan panas menurut gue gitu ya. Nah, terus kelemahan berikutnya ya, kelemahan berikutnya yaitu suspensinya ini ya. Ini suspensinya ini kalau udah lama banget gak ini ya, ini agak keras gitu. Suspensinya itu agak keras untuk Revo gitu ya. Solusinya cuman di ribon ulang untuk depan, yang belakangnya ganti pakai shock breaker yang ada settingannya gitu ya. Solusinya itu, solusi terbaiknya ya itu tadi. Shock depannya di ribon ulang, shock belakangnya pakai yang ada adjustable-nya, ada settingannya gitu ya. Ya contohnya yang pakai yang YSS atau RCB ya, atau shock breaker apa gitu ya, banyak pokoknya. Kalau gue lihat di forum sih kelemahannya rata-rata ini motor nggak ada tenaganya gitu. Orang bilang nggak ada tenaganya, khususnya di gigi 3, gigi 4. Kalau menurut gue sih tergantung cara makainya dan cara merawatnya gitu ya, katanya itu ya. Tapi kalau menurut gue tergantung cara makai dan merawatnya gitu. Jadi kalau dari gue sih solusinya ya lu punya motor sering-sering dirawat lah, biar tenaganya masih adaan gitu, daripada nggak sama sekali. Jadi begitu sih kalau dari gua. Cukup sampai di sini. Like videonya jika anda suka, dislike kalau enggak. Berikan komentarnya jika ada yang kurang dari gua, mohon maaf ya kalau ada yang kurang dari video ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.